Kita lanjutkan saja langsung dialognya karena tadi off air-nya juga luar biasa menarik, ada rame ya di sini aja, ya. Bang. Bang Hensat, kalau melihat tadi apa yang disampaikan dari Bang Habib, kemudian dari juga Bang Luhut, artinya ini sebenarnya akan ada rangkul-merangkul atau ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang akan dipikirkan juga oleh Megawati Soekarno Putri? Saya melihatnya ada dua skenario ya. Jadi yang pertama, mungkin ada menteri yang di-endorse PDI Perjuangan. Jadi masuknya nggak komplit gitu ya. Dan seperti terlihat masih ada kekuatan di luar pemerintahan gitu. Ini seperti yang dijalankan oleh Pak Taufik Kemas waktu jadi ketua MPR, waktu itu presidennya Pak SBY. Itu Pak Taufik Kemas bisa tuh menjembatani. Nah sekarang kan ketua DPR-nya anaknya gitu ya. Mungkin juga bisa menjembatani. Yang kedua ya memang masuk semua. Kan Pak Prabowo pernah mengatakan ya, kalau nggak mau dirangkul, ya silakan nonton tapi jangan ganggu gitu. Artinya memang dia ingin banget tuh merangkul semua kekuatan untuk menjadi satu, mewujudkan Indonesia yang lebih baik, bahasanya dia begitu tuh kan. Hanya memang kalau semuanya bersatu di dalam, artinya ini pekerjaan besar buat media massa, buat wartawan yang katanya pilar keempat demokrasi itu harus kembali menjadi pilar keempat demokrasi. Kemudian akademisi dan aktivis gitu. Supaya apa? Supaya ada check and balance. Tapi overall check and balance itu nggak perlu kita khawatir bila MPR, DPR dan DPD itu bisa menjalani fungsi itu. Itu dia kan khawatir kan kalau kemudian dirangkul kekuasaannya jadi satu, Bang, tersentralisasi. Nah makanya harusnya kalau DPR bisa menjalankan fungsinya, itu tidak tergantung atau tidak terpengaruh apakah dia berada di koalisi atau tidak. Gitu. Karena memang independen gitu. Hanya saja kan memang ada reward and punishment nih dari partai politik kepada anggota dewan. Kalau nggak mau nurut-nurut, salah-salah bisa di PAW gitu. Nah ini yang mudah-mudahan para ketua umum itu tidak mudah menjatuhkan vonis PAW kepada anggota DPR yang memberikan masukan kritis kepada pemerintah. Banyak memang anggota-anggota dewan walaupun berada di koalisi tapi tetap memberikan masukan kritis kepada pemerintah banyak. Bang Habib juga salah satunya gitu. Bang Ruhut di partainya banyak. Waktu itu ada Mbak Ripka, dari Kedia Pitaloka dan lain-lain, itu berani mereka. Hanya memang itu bisa terjadi bila ketua umumnya itu punya kematangan dalam berpolitik. Jadi artinya nggak tiba-tiba PAW. Wah ini Anda nih jangan kritis-kritis, nanti jatah menteri partai kita dikurangi. Ada saya PAW ya. Nah kalau begitu terus nggak akan ada yang berani gitu. Itu sebetulnya yang tantangan ke depannya. Kalau niat baiknya Pak Prabowo, ya kalau niat baiknya Pak Prabowo ya memang harus diapresiasi gitu ya. Kan itu niat baik ya, nggak ada mens rea di sana. Tapi secara demokrasi beban berat DPR sebagai legislatif yang mengawasi pemerintahan, kemudian yang menampung aspirasi dan lain-lain itu harus bisa lebih menonjol lagi. Artinya kan kalau bisa dilihat sebenarnya kalau Bang Hensa menilainya ya nanti baik itu di dalam maupun di luar pemerintah Prabowo Gibran gitu pasti akan tetap solid dan juga mendukung pemerintah saat itu gitu kan. Anda sepakat Bang Bangi? Nggak sepakat ya. Nah, kenapa? Bang? Karena lembaga itu kan memang politik itu harus perlu diinstitusikan. Jadi kan gini ya, kita budaya politik kita kan feodal ya. Di persoalan kemarin aja tuh ada anggota DPR nggak gagal dilantik. Nggak ada perbedaan mungkin partai dengan anggota DPR gagal dilantik karena mengkritik komisioner kan. Tapi ada juga alasan bahwa nggak seperti itu karena penggelembungan suara. Nah itu kan bukti bahwa garis putus-putus itu nggak terjadi, garis komando yang terjadi di partai politik. Nah itu jadi tantangan challenge, tapi itu bisa saja salah pendapat saya ya, bahwa budaya politik kita nggak seperti itu. Tapi saya mencermati garisnya garis komando, tergantung fraksi gitu. Jadi kemudian walaupun saya punya hati nurani, punya pandangan, tapi akhirnya ngerem gitu loh, nggak mau memaksakan. Nggak bisa total kritis begitu. Itu ketika anggota DPR kemarin gagal dilantik itu kan dia melawan budaya feodal itu kan. Nah kalau menurut Anda dari dua skenario tadi yang mana yang menurut Anda ya saya nggak mau perdebatan di situ. Kuat? Bisa saja saya salah dalam konteks itu, tetapi prinsipnya ya oke lah semua dirangkul nanti juga akan bisa common sense, akal sehat akan jalan. Misalnya kalau yang benar kita dukung, anggota DPR diberikan kebebasan, keleluasan untuk mengkritik. Tidak semua harus taken for granted gitu, semua diterima. Karena sebenarnya pengawasan dari dalam kan juga bisa, Mas Pangi. Iya, karena pandangan praksi kan ada, pandangan dari anggota DPR beda-beda. Tapi saya prinsip bukan begini, Mbak Sira sama
kemudian saya bicaranya kan persoalan tentang sistem presidensial Indonesia purifikasi itu ya dengan sistem parlementer. Jadi sebenarnya sistem purifikasi presidensial itu kan ada 3 ciri khas ya. Pertama adalah DPR tidak bisa menurunkan presiden. Kemudian presiden tidak bisa membubarkan DPR. Kemudian ada 2 periode jabatan presiden. Itu sudah stabil, sangat kuat sekali. Berbeda dengan sistem misalnya parlementer ya. Kabinet parlementer, kabinet yang mudah jatuh karena presiden bertanggung jawab kepada parlemennya. Nah itu kalau terjadi kayak kita MPR, presiden dipilih oleh MPR, kemudian presiden bertanggung jawab kepada MPR. Nah itu modelnya sama sebenarnya. Jadi kalau sistem presidensial, apa yang saya ingin maksudkan, kalau sistem presidensial purifikasi kita, itu presidennya istilah orang mengatakan itu presidensialan. Presidennya sudah sangat kuat. Tapi kalau kalau parlementer, perdana menteri itu presidensial. Karena kapanpun dia bisa dijatuhkan. Laporan pertanggungjawabannya bisa ditolak. Kita lihat bagaimana Habibie ditolak, kemudian Gus Dur dijatuhkan oleh MPR, kemudian ada pemerintahan relatif tidak stabil. Apa yang terjadi setelah era Pak SBY dipilih secara langsung bahwa presidensial kita itu betul-betul sangat kuat. Meskipun teori Scott Manwaring mengatakan bahwa sistem presidensial ala multipartai tidak kompatibel, tapi faktanya era SBY, walaupun itu kritik tiap hari, bahkan di bawah kerbau, Shibuya, tiap hari diganggu, bising di mana-mana, tidak ada masalah, tetap dia soft landing dengan baik. Tetapi produk undang-undang yang dihasilkannya, mohon maaf, dibanding undang-undang Omnibus Law, undang-undang revisi KPK, undang-undang misalnya Minerba, undang-undang yang lain sebagainya, termasuk undang-undang ada rancangan undang penyiaran dan seterusnya, termasuk nanti ada perampasan aset dan seterusnya, tapi masih perdebatan, itu jauh lebih redudensi gitu. Apa redudensi? Adalah undang-undang dibahas tidak undang-undang ketok magic, tapi berlapis. Ada hal yang clear dari masyarakat. Ya, Bang, ya? Nah itu artinya itu sudah ada PKS dan Demokrat. Bisa dibayangkan kalau ini hampir semuanya merapat gitu. Nah artinya apa? Oke lah ada yang kritis anggota DPR nanti, tapi siapa yang menggaransi itu bahwa mereka tidak taat kepada putusan feodal? Sampai sana dulu, Bang Habib, silakan. Nggak ada yang garansi kan ya, Bang? Jadi saya mungkin dulu sama kayak Bung Pangi, kita memandang sesuatu itu selalu absolutan, saklekan. Padahal dalam konteks penyelenggaraan negara di parlemen, terutama tempat saya sekarang beraktivitas, nggak seperti itu sama sekali, ya. Nggak setiap hari juga, mungkin nggak setiap bulan kita bikin keputusan yang harus persetujuan fraksi. Nggak. Pembahasan undang-undang pun nggak seperti itu, bahwa saklek-saklekan kelompok ini pengen undang-undang seluruh begini ketatnya. Di DPR itu bahkan sampai tingkatan frasa, tingkatan penggunaan istilah dalam kalimat, itu kita bisa berdebat panjang. Perdebatan terjadi gitu ya. Tapi kan ujungnya tetap di fraksi maksudnya gitu, Bang. Enggak juga. Jadi gini, masukan itu kan yang akhirnya kan pikiran yang menurut saya nggak tepat. Selalu mengadu domba antara partai dengan rakyat. Partai, fraksi dengan publik. Nggak begitu. Cara logika kita mainkan. Cara bernegara yang sehat kita mainkan. Kita pengen ada perbaikan dan lain sebagainya. Kita masukkan bisa lewat partai. Gitu loh. Partai ini justru alat perjuangan kita dalam membela rakyat. Kami ini nggak akan bisa ada di DPR tanpa adanya partai. Partai itu juga punya nilai-nilai idealisme semua. Jangan dianggap partai ini isinya penjahat semua, begitu loh. Tapi pengawasannya bagaimana, Bang? Artinya rakyat saja yang menjadi pengawas. Ya. Yang paling gampang, sebetulnya kan Anda juga liput, ya kan ya. Komisi 3 terakhir nih ya, 2 bulan terakhir setelah pemilu sebelum pelantikan. Iya. Berapa rapat dengar pendapat umum yang kami laksanakan, lalu ada keputusan yang langsung bisa dieksekusi. Contoh nih, kasus yang di Surabaya, ada seseorang terdakwa pembunuhan terhadap perempuan divonis bebas. Komisi 3 DPR RI melakukan namanya RDPU, rapat dengar pendapat itu umum, ya kan ya, memanggil para pihak, langsung dieksekusi kok. Kita minta KY periksa para hakim, diperiksa, bukan hanya diperiksa, dipecat. Kita minta jaksa langsung kasasi. Kasus Afif Maulana, kita minta ekshumasi, besoknya ekshumasi. Nah kalau pakai logika absolutan ini kan nggak masuk. Karena institusi polisi punya negara, istilahnya kan kita pasti harus mendukung sesuatu yang afiliasinya ke pemerintahan. Mengkritisi kepolisian, mengkritisi pemerintahan. Nggak boleh dong anggota DPR mendorong itu. Faktanya kemarin kita kompak semua kok.
Ya kan dia menyuarakan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Artinya nggak terima, Jadi Anda bisa jamin itu ya Bang ya? Oh, dan enggak, teman-teman kan lihat. Oke. DPR boleh kalian bully sebagai lembaga yang tidak aspiratif, tapi DPR itu lembaga yang paling transparan di Indonesia saat ini. Oke, Saya sampai bisa di sana. jamin. Iya. Baik, Karena baik. semua perdebatan kalian bisa pantau ya. Oke, Bang Ruhut, apakah Anda juga bisa garansi Bang, entah nanti di dalam maupun di luar kabinet Prabowo Gibran, PDIP akan tetap kritis dan pro rakyat? Dijawabnya nanti, usai jeda sesaat lagi. Aduh. Berat itu.